Halo, perkenalkan nama saya Merlin Jennifer Santike dengan NIM 20I10018 dari Program Studi Teknologi Pangan Unika Sugio Pranoto. Di sini saya akan membuat video reaction tentang talk show menghidupi kasih di antara kita yang berbeda. Narasumber dari talk show ini adalah Suster Francisca Romana Wuriningsih, SPD, MSc, ED. Dalam talk show ini membahas tentang kasih. Kasih sebenarnya sudah kita dapatkan pertama di keluarga kita, masing-masing dengan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, kita akan mendalami tentang menghidupi kasih di antara kita yang berbeda. Dalam kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca terdapat istilah Pancasila. Sedangkan dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular ada sloka persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Dalam tinjauan filosofi Dwiarkara, manusia cenderung bersatu dengan membentuk komunikasi dengan sesama, dan yang menyatukannya adalah cinta kasih, dan kebencian adalah bentuk penyelewengan dari cinta kasih. Dwiarkara menekankan pentingnya adanya cinta kasih. Kalau ada yang jahat harus dikembalikan kepada cinta kasih. Sejak lahir kita telah diajarkan dan dibesarkan oleh orang tua dengan cinta kasih yang tulus. Sehingga kita perlu menerapkan cinta kasih dalam kehidupan kita. Terlebih cinta kasih universal, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, bahkan latar belakang ekonomi. Dan cinta kasih itu harus diekspresikan dengan tulus. Di dalam semua agama pasti terdapat ajaran cinta kasih. Dalam agama Buddha, cinta kasih adalah hal yang penting untuk dikembangkan karena akan menciptakan keharmonisan, yaitu keharmonisan antar semua makhluk hidup. Dalam agama Buddha mengajarkan cinta kasih kepada semua orang, tanpa memandang perbedaan latar belakang orang tersebut dan tidak mengharapkan adanya imbalan. Dengan menerapkan cinta kasih, maka akan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan. Prinsip dari cinta kasih ini adalah tidak ada rasa benci, tidak saling menyakiti, dan tidak ada permusuhan. Dengan adanya cinta kasih ini maka akan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai. Dalam agama Hindu, objek dari cinta kasih adalah semua ciptaan Tuhan, dan dengan saling mengasihi semua ciptaan Tuhan tanpa memandang perbedaan akan menciptakan keseimbangan cinta kasih. Selanjutnya, cinta kasih dalam agama Katolik. Sumber cinta kasih adalah Tuhan Yesus Kristus. Tanpa adanya cinta kasih, maka tidak akan ada keselamatan, sebab Yesus Kristus rela untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan semua umat manusia atas dasar cinta kasih. Dalam Alkitab dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah, dan Allah adalah kasih. Manusia diciptakan menurut gambarnya, sehingga kita perlu untuk dan harus bisa mengasihi antara satu sama lain. Kasih dari Allah adalah kasih agape, yang rela berkorban tanpa mengharapkan imbalan, yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang menyediakan keselamatan bagi kita, dan terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dalam Alkitab juga mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama kita dengan segenap hati, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam agama Kristen mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun latar belakang. Terdapat perintah Allah untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan mengasihi sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.
Dan kasih itu juga mengajarkan kita untuk sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dalam agama Islam, cinta kasih adalah rela berkorban tanpa mengharapkan imbalan. Dan juga terdapat ayat bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga manusia harus saling mengasihi agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kasih juga terkait dengan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan adalah dasar karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Yang kedua, sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan ini mengajarkan untuk mengasihi dan menghormati sesama manusia. Yang ketiga, sila persatuan. Dengan adanya perbedaan itu, kita harus tetap bisa saling mengasihi agar menciptakan persatuan. Selanjutnya, sila kerakyatan yang mengajarkan untuk menghormati antar sesama manusia, dan sila keadilan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan semua manusia. Pancasila sebagai dasar negara dapat menuntun kehidupan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan ini pada dasarnya adalah ketuhanan. Selanjutnya, contoh toleransi dan kasih antar agama dengan agama lain adalah dengan memiliki rasa hormat. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai antar agama dengan agama yang lain, tidak membeda-bedakan agama, dan tidak merendahkan agama lain, karena semua agama tujuannya adalah sama, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan telah mengasihi kita, oleh karena itu kita harus membagikan cinta kasih itu kepada sesama. Karena di Alkitab juga terdapat ayat yang menyatakan untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih itu harus kita lakukan, kita harus saling mengasihi tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, ataupun golongan. Kita harus saling mengasihi sesama kita, peduli dan saling membantu tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, maupun golongan. Dengan memiliki kasih, maka kita akan memiliki sikap sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4-6.